Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rizky Amalia dengan NIM J1A123167 dari kelas reguler D Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ergonomi yang diampu oleh Ibu Arum Dian Pratiwi, SKM MSc. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil pengukuran kelelahan kerja Industrial Fatigue Research Commit oleh seorang guru. Jadi apa sih itu kuesioner IFRC? Jadi Industrial Fatigue Research Commit adalah kuesioner yang digunakan untuk mengukur tingkat kelelahan secara subjektif. Kuesioner ini berisi 30 pertanyaan yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 10 pertanyaan tentang kelemahan aktivitas, 10 pertanyaan tentang kelemahan motivasi kerja, dan 10 pertanyaan tentang kelemahan kerja. Kuesioner IFRC itu menggunakan gejala-gejala yang dialami oleh pekerja untuk menentukan tingkat kelelahannya. Hasil kuesioner ini kemudian diukur lebih lanjut, dan penyebaran kuesioner IFRC atau Industrial Fatigue Research merupakan salah satu kuesioner yang dapat untuk mengukur tingkat kelelahan secara subjektif. Di sini saya mengambil seorang guru sebagai responden kuesioner IFRC saya atas nama Ibu Irma Kusmianti SPD dengan umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, dan masa kerjanya itu 18 tahun. Nah, di sini pada kuesioner yang telah saya buat, saya sudah menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk yang bisa digunakan pada saat mengisi kuesioner, yaitu dengan memberi tanda checklist. Dan untuk keterangannya di sini saya mengambil 4 opsi. Yang pertama itu SS sangat sering, S itu sering, K itu kadang-kadang, TP itu tidak pernah. Jadi ini dia hasil jawaban dari responden, yang dimana pada bagian pertama itu ada pelemahan kegiatan, yang dimana pertanyaan pertama itu tentang kepala terasa berat dengan pilihan yang dipilih itu opsi kadang-kadang. Kemudian pertanyaan kedua itu merasa lelah di seluruh badan dengan pilihan opsi kadang-kadang. Pertanyaan ketiga, kaki Anda terasa berat dengan pilihan opsi kadang-kadang. Pertanyaan keempat, frekuensi menguap dengan pilihan opsi kadang-kadang. Pertanyaan kelima, pikiran Anda kacau dengan pilihan opsi tidak pernah. Pertanyaan keenam, dengan keterangan Anda mengantuk dan pilihan opsi kadang-kadang. Kemudian pertanyaan ketujuh itu, mata terasa berat atau ingin dipejamkan dengan pilihan opsi kadang-kadang. Kemudian pertanyaan ke-8, kaku dan canggung untuk bergerak dengan pilihan opsi tidak pernah. Pertanyaan ke-9, tidak seimbang dalam berdiri dengan pilihan opsi tidak pernah. Kemudian yang terakhir itu merasa ingin berbaring dengan pilihan opsi tidak pernah. Kemudian masuk pada bagian pelemahan motivasi, yang dimana pertanyaan pertamanya itu mengenai merasa susah berpikir dengan pilihan opsi kadang-kadang. Pertanyaan kedua dengan pertanyaan lelah berbicara dengan pilihan opsi kadang-kadang. Pertanyaan ketiga, merasa gugup dengan pilihan opsi tidak pernah. Pertanyaan keempat, cenderung untuk lupa dengan pilihan opsi kadang-kadang. Pertanyaan kelima, dengan pertanyaan sulit untuk berkonsentrasi dengan pilihan opsi kadang-kadang. Pertanyaan keenam, sulit untuk merasakan perhatian dengan pilihan opsi tidak pernah. Pertanyaan ketujuh itu kurang percaya diri dengan pilihan opsi tidak pernah. Pertanyaan ke-8 itu tentang cemas terhadap sesuatu dengan pilihan opsi kadang-kadang. Pertanyaan ke-6, tidak dapat mengontrol sikap dengan pilihan opsi tidak pernah. Dan pertanyaan ke-10 itu tidak dapat tekun dalam bekerja dengan pilihan opsi tidak pernah. Kemudian kita masuk pada bagian kelelahan fisik, yang dimana pertanyaan pertamanya itu sakit kepala dengan pilihan opsi kadang-kadang. Pertanyaan kedua itu bahu terasa kaku dengan pilihan opsi kadang-kadang. Kemudian pertanyaan ketiga itu merasa nyeri di bagian punggung dengan pilihan opsi kadang-kadang. Kemudian pertanyaan keempat, sesak napas atau sulit bernapas dengan pilihan opsi tidak pernah.
Kemudian pertanyaan kelima, merasa haus dengan pilihan sering. Kemudian pertanyaan keenam, suara Anda serak dengan pilihan opsi kadang-kadang. Pertanyaan keenam dengan pertanyaan merasa pening atau pusing dengan pilihan opsi kadang-kadang. Pertanyaan ke-8, itu kelopak mata terasa berat dengan pilihan opsi kadang-kadang. Pertanyaan ke-9, gemetar pada bagian tubuh tertentu dengan pilihan opsi tidak pernah. Dan terakhir, pertanyaan merasa kurang sehat dengan pilihan opsi kadang-kadang. Nah, pada slide ini di sini ada penilaian jawaban untuk kuesioner IFRC yang dimana pada opsi sangat sering itu diberikan skor 4, opsi sering itu diberikan skor 3, dan opsi kadang-kadang itu diberikan skor 2, dan opsi tidak pernah itu diberikan skor 1. Baik, di sini ada total skor jawaban dari responden yang dimana skor untuk pertanyaan item pelemahan kegiatan jika dijumlahkan maka mendapatkan hasil 16 skor. Kemudian untuk skor pertanyaan untuk item motivasi jika dijumlahkan akan mendapatkan nilai 15, dan untuk skor pertanyaan item kelemahan fisik akan mendapat jika dijumlahkan akan mendapatkan total skor 19. Baik, pada slide terakhir itu ada interpretasi. Setelah selesai melakukan wawancara dan pengisian kuesioner, maka langkah berikutnya adalah menghitung jumlah skor pada masing-masing kolom di 30 pertanyaan yang diajukan dan kemudian akan dijumlahkan. Berdasarkan total nilai yang telah diperoleh sebelumnya, maka mendapatkan hasil 50 skor yang kemudian akan menggambarkan kategori kelelahan dari seorang responden tersebut. Kategori tersebut antara lain yang pertama, jika nilainya 30 hingga 52, kelelahannya rendah. Jika 53 hingga 75 poin, kelelahannya sedang, dan jika mendapatkan nilai 76 hingga 98 poin, kelelahannya tinggi, dan jika nilainya 99 hingga 120 itu kelelahannya sangat tinggi. Karena hasil perhitungan tadi kita dapatkan poin 50 skor, jadi menempati pada nilai yang pertama 30 hingga 52, kelelahannya itu rendah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seorang guru tersebut atas nama Ibu Irma Kusmianti menempati pada kategori yang sangat baik, yaitu kelelahannya rendah. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil perhitungan kuesioner saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.